Pembahasan selanjutnya kita membahas mengenai apa sih yang bagaimana cara memilih obat tradisional atau obat herbal atau jamu. Nah, di sini kami sampaikan materi dari Badan POM yang kami ambil dari websitenya Badan POM, yang bisa juga teman-teman lihat ya, mungkin bisa diikuti atau dilihat di Twitternya atau di Instagramnya, nah, seperti di Facebooknya atau di websitenya langsung. Jadi ketika memilih produk herbal, selain kita tadi melihat izin edarnya, nah, yang terdiri dari POM kemudian 2 huruf plus 9 digit angka, nah perlu juga dilihat nih di kemasannya itu harus tercantum ya seperti di sini ada namanya, ada bentuk sediaannya. Bentuk sediaan itu kapsul, apa cairan atau mungkin serbuk dan lain-lainnya. Terus kemasan itu jadi misalnya berapa, kalau kapsul berarti isinya berapa, 60 kapsul seperti itu. Kalau cairan mungkin berat bersih atau isinya itu 100 ml dan sebagainya. Ada nama dan alamat produsen. Jika itu impor berarti ada nama importir, jika itu lisensi maka ada pemberi lisensinya. Nah, nama dan alamat produsen itu berarti yang memproduksi produk tersebut, biasanya dicantum tulisannya yang diproduksi oleh. Nah, kemudian ada nomor izin edarnya seperti yang dijelaskan di awal, yaitu tadi ada POM TR, POM TI, POM TL dan sebagainya. Kemudian ada kode produksi dan juga ada batas kadaluarsanya. Jadi di sini kadaluarsanya berapa lama sampai digunakan, sebaiknya digunakan sebelum, nah seperti itu. Atau kadaluarsa sampai seperti itu. Nah, kemudian ada logo jamu. Logo jamu atau kalau dia logonya jamu seperti tadi, bentuknya daun, atau jika obat herbal standar maka seperti ada daun 3 dan atau fitofarmaka. Oke, kemudian ada klaim penggunaan atau khasiatnya. Misalnya membantu memelihara kesehatan gitu, seperti itu, atau yang lainnya. Dan juga kontraindikasi, efek samping, interaksi, tapi jika ada, karena tidak semua produk itu ada mengandung informasi seperti itu. Kemudian cara penyimpanan harus ditulis juga, disimpan misalnya pada tempat yang kering, pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, nah, seperti itu. Nah, kemudian informasi khusus jika memang misalnya produk tersebut mengandung babi atau ada mengandung alkoholnya atau mengandung pemanisnya dan pengawetnya dan lain sebagainya, itu harus dicantumkan juga. Lalu nah seperti ini bagaimana cara memilih obat tradisional. Di slide yang sebelahnya juga kita lihat kita bisa melakukan dengan cek klik, kalau istilahnya klik, KLIK. Apa itu? Cek kemasan, nah cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cek kemasan, nah seperti slide yang tadi di samping itu, kemasannya dilihat nih dalam keadaan baik, nggak bocor, kemudian tidak penyok, tidak, gambarnya juga tidak vulgar, seperti itu. Nah, kemudian cek label. Label itu seperti yang tadi di sebelah, informasi yang harus dicantumkan pada penandaan obat tradisional. Jadi harus ada nama produknya, nomor berat bersih, nama produsen, nomor izin edar dan lain sebagainya ya. Jadi itu harus dicek. Kemudian cek izin edar ya, seperti dijelaskan di awal. Izin edarnya ada POM TR atau POM TI, POM TL, HT atau FF ditambah 9 digit angka. Dan jangan lupa cek kadaluarsa ya gitu. Ya, jadi kadaluarsa itu apa? Ya seperti kita tahu, jadi kadaluarsa itu batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan produk tersebut untuk dikonsumsi ya. Jadi jangan sampai mengkonsumsi produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsanya. Baiklah, pembahasan berikutnya. Nah, jadi berikutnya nanti kami akan menjelaskan sekilas mengenai bagaimana cara mengecek nomor izin edar. Gimana sih saya tuh mau melihat produk izin edar ini seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh produk herbal ya. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, bahwa produk herbal itu harus mengandung ini harus mencantumkan informasi-informasi seperti nama produk. Nah, seperti ada nama produknya, Prosamura,
Kemudian juga harus ada nama produsen. Nah, kita lihat di sini ada diproduksi oleh Herbal Indo Utama. Kemudian bentuknya apa ini? Ini bentuknya kapsul, ada isinya 60 kapsul. Nah, kemudian ada komposisinya juga harus dicantumkan dalam bahasa Latin. Aturan minumnya juga harus ada. Kemudian ada khasiat kegunaan, dan juga penyimpanannya. Yang terakhir, jangan lupa izin edarnya dicantumkan. Nah, dengan informasi seperti ini. Nah, POM tambah 2 digit huruf dan 9 digit angka. Oke. Nah, nanti dicek kadaluarsanya sampai kapan produk ini. Jangan sampai dikonsumsi melebihi dari batas waktu kadaluarsanya.